Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Puspita Widiawati, yang kedua itu Adelina Dandi, yang ketiga Anissa Putri Utami, yang keempat Lalitya Fadilah, yang kelima saya sendiri Mia Yuli Astuti, dan yang terakhir adalah Ulfi Sheila Pinasti. Nah, di sini kelompok kami ingin menjabarkan dan menjelaskan sependek pengetahuan kami tentang analisis pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi dalam analisis regresi OLS. Nah, dalam PPT ini kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan yang pertama itu mengenai latar belakang dari adanya analisis pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi. Karena di latar belakang ini nanti apa alasan yang mendasari pengujian regresi OLS berganda pada produksi rata-rata per hektar padi kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada bab yang menjelaskan dan menjabarkan tentang tujuan dari analisis regresi OLS berganda ini. Kemudian yang ketiga itu ada data yang digunakan. Dan kemudian yang keempat itu ada metode estimasinya, metode estimasi apa yang digunakan. Kemudian yang kelima itu ada tahapan analisisnya, tahapan analisis dalam pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil dan pembahasan dari analisis regresi berganda pada pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi. Nah, yang selanjutnya kelompok kami akan masuk dalam subbab latar belakang. Nah, di latar belakang ini itu adalah latar belakang mengapa kelompok kami menggunakan data pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi. Kemudian mengapa kelompok kami itu memilih pengujian regresi OLS berganda kayak gitu. Nah, kenapa kelompok kami menggunakan data dari sektor pertanian? Karena mengingat bahwa di Indonesia itu mayoritas penduduknya, sebagian besar penduduknya itu kan bekerja sebagai petani, dan Indonesia itu termasuk negara agraris di mana mayoritas penduduknya itu ya bekerja di bidang pertanian gitu. Maka nggak heran kalau pertanian itu merupakan sektor yang penting, bukan yang penting sih, mungkin paling penting ya, bisa dikatakan sektor paling penting dalam membangun perekonomian nasional. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia itu bekerja pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian itu bukan melulu tentang bekerja sebagai petani sih, karena di pertanian itu terdiri dari berbagai subsektor. Nah, subsektornya itu terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kayak gitu. Nah, salah satu hasil subsektor tanaman pangan di Indonesia yang paling besar itu adalah padi. Mengingat padi yang nanti akan menghasilkan beras, bukan menghasilkan sih, padi sebagai cikal bakal beras itu kan merupakan makanan pokok Indonesia ya, bahan pangan pokok di Indonesia kayak gitu. Kemudian kalau uji regresi linear berganda itu ya adalah pengujian yang dilakukan terhadap lebih dari satu variabel independen dalam memprediksi satu variabel dependen. Nah, dalam pengujiannya itu bisa menggunakan beberapa software pembantu. Salah satunya itu ya software RStudio yang kami gunakan dalam membantu menganalisis
pada data pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi. Nah, dari data tersebut, kelompok kami itu menggunakan data produksi padi serta penggunaan bibit, pestisida, dan pupuk yang ada pada 23 provinsi di Indonesia pada tahun 1994. Dari data tersebut, pengujian regresi OLS berganda itu dirasa perlu dilakukan untuk menganalisis produksi rata-rata per hektar serta pengaruh bibit, pestisida, dan pupuk yang digunakan terhadap produksi padi yang dihasilkan seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 1994. Nanti hasil dari uji regresi OLS berganda itu akan digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi penggunaan bibit, pestisida, dan pupuk yang tepat takarannya supaya hasil produksi padi itu tetap maksimal dengan penggunaan bibit, pestisida, dan pupuk yang minimal supaya laba dari para petani itu bisa maksimal dengan modal yang seminimal mungkin seperti itu, sehingga hasil produksi padi dalam negeri itu dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan beras dan meningkatkan pendapatan para petani maupun pendapatan negara dari sektor pertanian melalui produksi padi atau beras tersebut. Nah, kemudian yang slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengujian regresi OLS ini adalah 1. Untuk mengetahui atau menganalisa pengaruh rata-rata penggunaan bibit terhadap produksi padi per hektarnya. Yang kedua, menganalisis pengaruh rata-rata penggunaan pestisida terhadap produksi padi per hektarnya. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan rata-rata penggunaan pupuk terhadap produksi padi per hektarnya. Selanjutnya bagian data. Data yang digunakan di sini bersifat cross-section karena data tersebut terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994. Pada data ini terdiri dari 23 provinsi. Kemudian terdapat variabel-variabel diantaranya produksi padi, bibit, pestisida, dan pupuk. Di mana variabel bebas sebagai X dan variabel terikat sebagai Y. Variabel terikat atau Y di sini yaitu produksi rata-rata padi. Kemudian variabel bebas X1 yaitu rata-rata penggunaan bibit. Kemudian X2 yaitu rata-rata penggunaan pestisida, dan X3 yaitu rata-rata penggunaan pupuk. Nah, data ini bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistika mengenai ongkos dan struktur biaya produksi padi dan palawija pada tahun 1994. Metode estimasi. Dalam menganalisis pengaruh penggunaan rata-rata pupuk, pestisida, dan bibit terhadap produksi padi menggunakan data ongkos dan struktur biaya produksi padi dan palawija di Indonesia tahun 1994 yang bersumber dari BPS dengan metode estimasi OLS atau Ordinary Least Square. Metode OLS ini digunakan untuk menemukan hubungan terbaik antara variabel X-nya adalah pupuk, pestisida, dan bibit, dan variabel Y-nya adalah produksi padi. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai pendugaan, diantaranya adalah heteroskedasitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Maka, rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus error I. Maka Y1 itu variabel terikat, kemudian beta 0 itu intercept atau konstanta. Beta 1 adalah parameter regresi atau koefisien regresi. X1 adalah produksi bibit, X2-nya adalah pestisida, X3-nya adalah rata-rata penggunaan pupuk, E itu adalah error. Maka variabel beta 0 plus
beta 1 X1 plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus error I. Itu adalah mempengaruhi variabel terikat atau Y1 adalah produksi padi. Selanjutnya adalah tahapan analisis. Untuk mencari persamaan linear berganda, bisa menggunakan rumus Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta P XP1 plus error. Selanjutnya menggunakan rumus regresi 1 LM produksi bibit plus pestisida plus pupuk dan menggunakan summary regresi 1. Untuk melihat plot bibit, kita bisa menggunakan rumus plot buka kurung bibit produksi tutup kurung. Dan untuk melihat plot pestisida, kita bisa menggunakan rumus plot buka kurung pestisida produksi tutup kurung. Untuk melihat plot pupuk, kita bisa menggunakan rumus plot buka kurung pupuk produksi tutup kurung. Selanjutnya adalah mencari uji asumsi. Untuk mencari uji normalitas residual, kita bisa menggunakan rumus Shapiro test regresi 1 residuals. Dan untuk mencari uji homogenitas, kita bisa menggunakan rumus DW test regresi 1. Untuk mencari uji autokorelasi, kita menggunakan BP test regresi 1 studentized sama dengan false. Dan untuk mencari uji multikolinearitas, kita menggunakan rumus VIV regresi 1. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Setelah melakukan tahap analisis, kita mendapatkan hasil uji regresi dan hasil uji asumsi. Hasil uji regresi pada tahapan estimasi parameter pada variabel bibit, pestisida, dan pupuk ini memiliki nilai yang positif, tidak ada yang negatif. Sehingga hubungan antara bibit, pestisida, pupuk dengan produksi padi bernilai positif. Sehingga apabila bibit, pestisida, dan pupuk bertambah banyak, maka produksi padi juga akan bertambah banyak. Hal ini nanti juga dapat dilihat dari hasil uji plot. Pada uji plot menghasilkan hubungan bibit dengan produksi menunjukkan nilai yang positif dengan ditariknya garis miring yang mengarah ke kanan atas. Hubungan pestisida dengan produksi juga menunjukkan nilai yang positif. Namun, pada tingkat tertentu yaitu 6, pestisida tidak meningkatkan jumlah produksi padi, sehingga pestisida cukup digunakan pada tingkat 3. Kemudian, hubungan pupuk dengan produksi juga menunjukkan yang paling linear positif di antara variabel sebelumnya. Pada hasil p-value uji T menghasilkan bibit sebesar 0,06, pestisida 0,63202, pupuk sebesar 9,25 E pangkat min 07, sehingga pupuk itu termasuk yang paling kecil di antara bibit dan pestisida. Apabila menggunakan alfa 5% atau 0,05, maka bibit dan pupuk signifikan. Hal ini dikarenakan p-value kurang dari 0,05. Hasil p-value uji F sebesar 5,103 E pangkat minus 08. P-value kurang dari 0,05 atau alfa 5%, sehingga signifikan. H0 untuk uji F ditolak sehingga model ini termasuk layak. Yang terakhir, uji R-square menghasilkan 0,8497 atau 84%. Dan hasil ini termasuk cukup baik. Yang kedua, hasil uji asumsi yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, hipotesisnya terdiri dari H0 ketika residual dan
terdistribusi normal, H1 residual dan tidak terdistribusi normal. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05 atau alpha 5%. Tidak tolak H0 jika p-value lebih dari 0,05. Nah, hasil dari uji normalitas ini, p-value-nya kan 0,3491, sehingga itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dengan p-value lebih besar dari 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Yang kedua, uji autokorelasi. Hipotesisnya, apabila H0 itu residual dan terdistribusi normal, H1 residual dan tidak terdistribusi normal. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, tidak tolak H0 jika p-value lebih dari 0,05. Nah, dari uji autokorelasi ini menghasilkan p-value sebesar 0,3076 atau lebih besar dari 0,05, maka H0 ini diterima dengan p-value lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Yang ketiga, hasil uji homogenitas. Hipotesisnya H0 varian residual bersifat homoskedastis, H1 varian residual bersifat heteroskedastis. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, tidak tolak H0 jika p-value lebih dari 0,05. Dari uji homogenitas ini mendapatkan p-value sebesar 0,4117 atau lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa varian dari residual sudah homogen dan tidak ada heteroskedasitas. Yang terakhir, hasil uji multikolinearitas. Dengan VIF kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Nah, dari hasil uji ini, bibit 1,073958, maka itu kurang dari 10. Pestisida juga 1,65917 kurang dari 10, pupuk 1,732204 kurang dari 10. Nah, dari ketiga hasil ini maka nilai VIF kurang dari 10 sehingga tidak ada multikolinearitas. Oke, baik, karena setiap subbabnya sudah dijelaskan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Untuk itu, kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan pada materi kami. Kemudian terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf apabila masih kurang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.